Oke guys, kali ini aku bakal jelasin hal apa yang melatar belakangi kami mengambil photobooth. Photobooth Jogja kini menjadi salah satu tren populer dalam berbagai acara, mulai dari pernikahan, wisuda, hingga event kampus dan komunitas. Di tengah maraknya jasa dokumentasi digital dan studio foto modern, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga daya tarik serta memberikan pengalaman unik yang tak hanya sekedar foto, tetapi juga kenangan berkesan. Kampanye promosi berbasis pada tren konsumen muda dan karakter lokal Jogja dapat membantu memperluas pasar tanpa kehilangan nilai autentik dan personal. Selanjutnya ialah tujuan kampanye. Yang pertama, memahami kebutuhan dan perilaku konsumen terhadap layanan photobooth di Yogyakarta. Selanjutnya, yang kedua ialah mengidentifikasi peluang diferensiasi dari kompetitor lokal. Dan yang ketiga ialah merancang strategi promosi kreatif yang menarik perhatian segmen muda dan wisatawan. Berdasarkan hasil riset dan juga observasi langsung yang telah kami lakukan, kami menemukan profil perilaku konsumen pada brand yang kami teliti ini. Yang kami temukan adalah konsumen pada brand ini memiliki perilaku yang mengikuti tren dan juga suka nongkrong. Hal ini juga merujuk pada tempat photobooth ini yang dilengkapi dengan kafe yang menyajikan makanan dan minuman, kemudian tempatnya yang sangat kekinian atau instagramable, dan juga itu sangat gaya anak muda zaman sekarang banget yang sedang tren begitu. Kemudian konsumen itu dominan remaja, kemudian circle pertemanan dan juga pasangan kekasih remaja gitu. Rentan umur di Gen Z lah seperti itu. Kemudian konsumen mengutamakan kualitas foto atau gambar yang dihasilkan, yang dicetak, kemudian fasilitas yang lengkap seperti aksesoris dan sebagainya. Kemudian tempat yang nyaman dan bersih juga menjadi salah satu profil perilaku konsumen yang kami temukan berdasarkan wawancara juga. Dan tempatnya ini sangat instagramable dan juga harganya murah karena mereka menyediakan voucher diskon yang dari harga 30.000 menjadi 20.000. Kemudian harga ini bisa dibilang lebih murah dari photobooth yang berada di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan hasil riset dengan beberapa website yang telah kami coba, kami menemukan beberapa kompetitor dengan brand ini. Yang pertama itu ada Selfie Time Plaza Ambarukmo. Selfie Time ini merupakan brand besar yang hampir dia sudah banyak di beberapa provinsi dan dia tempatnya selalu di mall. Harganya itu 45 ribuan dan karakteristiknya itu sangat pink sama sangat girly sekali, dan juga kami menemukan engagementnya sebanyak 179.000, kemudian ratingnya di Google itu bintang 5, kemudian viewers konten terbarunya itu mencapai 846 kalau di Instagram. Tapi untuk di TikTok sendiri itu sangat banyak sekali tiktokers yang mereviewnya. Kemudian kualitas gambarnya itu sangat HD. Hal ini yang menjadi daya tarik utama berdasarkan komentar-komentar di TikTok dan juga pengalaman pribadi. Selanjutnya adalah photobooth.id. Photobooth ini memiliki followers 14,1 ribu, viewers konten terbanyaknya itu 81,9 ribu di Instagram. Kemudian harganya 20 ribu, ini terbilang harga yang cukup terjangkau untuk photobooth. Kemudian rate untuk di Google Maps-nya itu 4,9 ribu. Kontennya itu berisi konten yang sangat informatif mengenai harga, lokasi, cara foto, hasil foto, dan juga proses foto. Kami melakukan analisis ini pada Instagram dan juga Google. Kemudian yang ketiga itu ada photobooth The Snap Malioboro. Nah, photobooth ini itu adalah photobooth yang cukup strategis karena berada di tempat wisata yang terkenal di Yogyakarta, yaitu di Teras Malioboro. Harganya itu 35.000. Kemudian viewers di TikToknya itu sangat banyak dan sedang viral saat ini. Dan kemudian sering juga di-review oleh tiktokers seperti itu. Viewers konten reelsnya sendiri di Instagramnya itu yang paling banyak 132.000. Kemudian yang selanjutnya Lumi Photobooks. Lumi Photobooks ini adalah photobooks yang menyediakan jasa penyewaan photobooks, pernikahan, event, dan sebagainya. Photobooks ini cukup terkenal di Yogyakarta karena harganya yang cukup worth it berdasarkan komentar dari viewers di Instagramnya. Kemudian mereka memiliki viewers konten terbarunya itu 36.000, followersnya itu 21,5 ribu. Kemudian ratingnya di Google Maps itu mencapai bintang 4,8. Dan mereka juga tidak hanya menyediakan penyewaan, tapi mereka memiliki studio foto sendiri. Nah, yang terakhir ini Visual Space Yogyakarta. Nah, ini merupakan photobooks yang sangat lengkap konsepnya dan mereka punya foto studio juga, tidak hanya photobooth, tetapi yang sangat terkenal itu photobooksnya. Kemudian sasaran pelanggannya luas karena mereka menyediakan banyak konsep foto. Jadi berdasarkan di Instagramnya itu kami melihat customernya itu dari berbagai kalangan umur, dari orang tua yang foto studio dengan anak yang setelah wisuda dan sebagainya. Kemudian kalau untuk photoboothnya itu kebanyakan remaja, milenial sampai Gen Z. Kemudian followersnya di Instagram itu 14,5 ribu. Kemudian viewers konten terbanyaknya itu 158 ribu. Kemudian like konten terbanyaknya itu di Instagram 7.200 viewers. Kemudian ratingnya di Google Maps itu bintang 4,9. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Itu ada persona konsumen, dimana apa sih
yang menjadi pengguna utama dari Snapbox, atau kayak pelanggan utama dari yang menjadi bagian dari Snapbox sendiri. Oke, yang pertama itu bisa kita lihat dari sisi usia dan juga gaya hidup. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa sisi usia bisa dilihat dari kayak Gen Z, kemudian juga milenial yang berusia sekitar 16 sampai 30 tahun. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari gaya hidupnya sendiri itu lebih kepada anak-anak muda yang suka hal-hal yang berbau kreatif, suka hal-hal yang berbau estetik, yang kemudian nanti mereka bisa abadikan momen-momen kecil itu, momen-momen estetik itu yang lucu dan juga unik akan di media sosial seperti Instagram tadi. Nah, selanjutnya itu bisa kita lihat dari latar belakang dan juga aktivitas. Nah, kebanyakan yang memakai jasa dari Snapbox ini sendiri adalah pelajar dan juga mahasiswa yang menawarkan tadi harga yang terjangkau, kemudian banyak-banyak kemarin pada saat kita observasi itu kita juga memakai jasa Snapbox ini, dan juga banyak sekali Polaroid lucu dan juga frame-frame lucu yang ditawarkan oleh Snapbox seperti itu. Nah, juga kalau kita lihat dari aktivitasnya juga mereka adalah orang-orang yang suka pada hal-hal yang kreatif, suka hal pada yang estetik, dan juga suka pada hal-hal yang lucu, yaitu kemudian pada pelajar dan juga mahasiswa. Selanjutnya adalah sisi emosional dan juga sosial. Nah, Snapbox sendiri ini sering digunakan untuk mengenang momen-momen dari misal kayak teman-temannya, kemudian orang-orang dengan temannya, pasangannya yang ingin mengabadikan momen-momen yang bahagia kayak ulang tahun seperti itu, dan juga anniversary, yang dimana kan itu suka pada hal-hal yang estetik dan juga lucu seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi branding mereka, self branding mereka yang akan diabadikan di media sosial seperti itu. Oke, kemudian ada perilaku digital. Nah, konten-konten di Snapbox sendiri itu banyak sekali hal-hal yang berbau visual, yang estetik, yang dimana ini target konsumennya itu pada orang-orang yang suka hal-hal kayak promo, karena di Snapbox sendiri juga menawarkan hal-hal kayak promo dan juga giveaway seperti itu. Oke, terakhir itu ada nilai yang diharapkan. Nah, hasil yang sesuai, hasil yang bagus, dan hasil yang estetik, lucu, dan juga harganya yang juga terjangkau seperti itu. Kemudian suka pada hal-hal yang estetik tadi yang sudah dijelaskan seperti itu. Nah, kan orang-orang yang suka pada hal-hal yang estetik, hal-hal kreatif juga ingin hasil yang estetik juga seperti itu yang sudah ditawarkan di Snapbox seperti itu. Ada pada bagian segmen konsumen. Nah, segmen konsumen utama dari Snapbox sendiri itu ada Gen Z dan milenial yang berusia sekitar 16 tahun sampai 30 tahun. Mereka ini merupakan kelompok di media sosial yang khususnya menyukai hal-hal yang berbau kreatif, unik, dan juga estetik, yang nantinya mereka akan mengabadikan momen itu di media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Nah, selanjutnya ada pelajar dan mahasiswa. Nah, Snapbox ini menawarkan harga yang terjangkau, jadi otomatis itu akan menjadi pilihan yang sangat cocok untuk pelajar dan mahasiswa kita karena harganya yang juga terjangkau gitu. Nah, kemudian ada yang ketiga, pasangan dan juga komunitas-komunitas. Nah, yang ingin mengabadikan momen-momen seperti kalau pasangan kan mengabadikan momen seperti anniversary, ulang tahun antara pasangan, dan juga kegiatan-kegiatan dari komunitas. Nah, di di Snapbox ini juga menawarkan kolaborasi dengan event-event soal event-event kampus dan juga event-event organizer yang memerlukan kolaborasi dengan Snapbox sendiri seperti itu. Jadi fokus utama dari kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari segmen konsumen dari Snapbox ini adalah fokus pada anak muda yang ekspresif, suka hal-hal baru, suka hal-hal unik, dan juga menyukai hal-hal yang berbau estetik, yang dimana nantinya mereka akan mengabadikan momen itu di media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Berdasarkan data dari grafik Hot Hours, waktu paling efektif untuk mengunggah konten bertema photobooth adalah pada Selasa pukul 10 malam, di mana jangkauan atau reach tertinggi tercapai. Selain itu, waktu alternatif dengan performa cukup tinggi adalah Kamis pukul 12 malam, Jumat pagi, dan Sabtu malam. Pola ini menunjukkan bahwa audiens lebih aktif berinteraksi dengan konten photobooth pada malam hingga dini hari. Sementara itu, dari grafik influencer analisis terlihat bahwa pembahasan mengenai photobooth paling dominan di platform TikTok, dengan influencer terbesar adalah All Family Ngai Lukney 22%, diikuti Najwa Biti 10,5%, dan Ken 7 Breaking News 8,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi promosi photobooth sebaiknya difokuskan di TikTok, terutama melalui kolaborasi dengan influencer besar dan mikro influencer untuk memperluas jangkauan audiens. Topik photobooth
menunjukkan tren pembicaraan yang meningkat di media sosial. Hal ini terlihat dari total 774 percakapan dengan jangkauan audiens mencapai 2,6 juta, yang menandakan bahwa isu foto booth mendapatkan perhatian yang cukup luas dari publik. Mayoritas percakapan memiliki sentimen positif sekitar 397, sedangkan sentimen negatif hanya 83, sehingga menunjukkan bahwa foto booth dipersepsikan secara positif sebagai aktivitas yang menyenangkan dan menarik. Tingginya jumlah user generate content sekitar 591 juga menegaskan bahwa pengguna secara aktif membagikan pengalaman mereka tanpa dorongan langsung dari brand, terutama di platform Instagram, TikTok, dan Facebook yang menjadi sumber utama percakapan. Secara keseluruhan, foto booth memiliki potensi besar untuk berkembang dalam strategi pemasaran digital karena tingginya engagement dan persepsi positif dari pengguna media sosial. Kata kunci foto booth memiliki volume pencarian yang tinggi, yaitu sekitar 201.000 pencarian per bulan di Indonesia, menandakan minat masyarakat yang besar terhadap pelayanan ini. Secara global, total pencarian mencapai 1,22 juta, dengan Indonesia sebagai penyumbang terbesar. Tingkat kesulitan SEO berada pada angka 63, yaitu persaingan menengah hingga tinggi. Sementara biaya iklan berbayar CPC relatif terjangkau sekitar Rp4.175, dengan tingkat kesulitan iklan rendah yaitu 8, yaitu mudah. Tren pencarian menunjukkan peningkatan signifikan sejak Juni 2025, terutama melalui perangkat mobile. Beberapa variasi populer seperti foto booth terdekat, dan foto booth Ayo juga menunjukkan bahwa pengguna aktif mencari layanan berbasis lokasi dan platform digital. Data ini mencerminkan peluang besar bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan promosi di foto booth-nya.